Kelompok 3 Nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan tahun 2020 mempersembahkan Live Review Therapy. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 program Profesi Nurse Kuningan mempersembahkan sebuah tayangan video mengenai reminence terapi atau lab review terapi atau terapi masa lalu yang diberikan kepada lansia. Anggota kelompok 3 meliputi saya sendiri, Wingi Handika, Aga Alvan, Rian Setiawan, Teguh Himawan, Ida Faridah, Dina Anggraini, Eva Alfiana, Eva Nur Hafizah, Nur Indah, dan Ida Sofiana. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok mata kuliah keperawatan gerontik. Selamat menyaksikan. Baik, saya Ida Sofiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang live review terapi pada lansia. Live review terapi pada lansia yaitu suatu terapi yang dilakukan pada lansia yang menekankan pada pengalaman masa lalu lansia atau mengingat kembali daya ingat pada lansia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Li Fen Wu pada tahun 2011, terapi live review ini memiliki dampak positif seperti mengurangi tanda-tanda depresi pada lansia, meningkatkan harga diri lansia, dan meningkatkan kualitas hidup pada lansia. Tahapan-tahapan live review ini dilakukan dengan cara pendekatan. Untuk melakukan terapi live review ini, tentunya harus mengikuti sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Di antaranya yaitu persiapan alat dan bahan, orientasi, pelaksanaan, dan terminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya ini Teguh. Saya di sini bertujuan untuk melakukan terapi live review. Kira-kira waktunya sekitar 5-10 menit. Di mana tujuan terapi review ini adalah untuk mencegah dan mengurangi depresi, meningkatkan perawatan diri, meningkatkan keputusan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan harga diri, dan juga membantu lansia menghadapi krisis atau kehilangan dan masa transisi. Di mana manfaat terapi review ini adalah untuk pertama itu proses komunikasi terapi psikososial serta kegiatan rekreasi. Yang kedua, beberapa pengasuh lansia mengklaim terapi ini dapat meningkatkan harga diri dan juga mengurangi gangguan perilaku pada lansia yang mengalami demensia. Yang ketiga itu kenangan jangka panjang dapat bertahan bahkan dengan pasien yang mengalami kesulitan memori jangka pendek. Kira-kira begitu tujuan dan manfaatnya. Apakah Bapak bersedia? Nah, selanjutnya adalah tahap kerja. Tahap kerja terdiri dari beberapa tahap dan pesertanya itu idealnya 5-6 orang peserta. Setelah itu langsung MP3 kita play dengan musik yang mengalun, bola plastik diputar secara mengelilingi para klien. Nah, setelah itu MP3 dimatikan dan bola berhenti pada satu klien. Saat bola berhenti pada satu klien, kita sebagai perawat atau sebagai leader membantu atau memancing klien untuk mengungkapkan perasaannya, atau para fasilitator itu membantu mengungkapkan perasaan si lansia tersebut. Kayak misalnya kita mendengarkan dengan cara seksama. Setelah kita mendengarkan, oh begitu ya Nek, terus apa yang membuat Nenek menjadi sedih atau sering melamun seperti ini gitu. Oh begitu, kita gali terus. Kita gali apakah ada pengalaman yang mengesankan atau pengalaman yang membuat si nenek tersebut menjadi terpuruk atau menjadi sedih. Setelah klien yang satu selesai, kita beralih ke klien selanjutnya. Kita bantu juga bagaimana
klien mengungkapkan perasaannya bisa menggunakan media album foto. Misalkan dalam foto tersebut itu ada kenangan-kenangan indah atau kenang-kenangan yang membuat klien tersebut merasa sedih. Kita bantu untuk mengeksplor. Dan seterusnya sampai peserta tersebut sudah mengungkapkan perasaannya semua. Setelah itu kita kasih solusi, misalkan ketika klien tersebut merasa sedih atau merasa mengingat masa-masa lalunya yang membuat menjadi terpuruk atau menjadi sedih, kita tanyakan kepada klien tersebut, nenek dan kakek biasanya kalau lagi terpuruk sedih kayak gitu biasanya yang bikin senang laginya dengan cara apa? Kayak misalkan, oh biasanya saya mah sukanya dengerin musik atau nyanyi-nyanyi karena saya emang hobinya nyanyi. Oh gitu, berarti untuk mengatasi masalahnya ya dengan cara bernyanyi gitu. Kasih solusi dengan cara bernyanyi. Boleh nih untuk menghilangkan rasa sedih nenek atau rasa kangen nenek, rindu nenek terhadap keluarga-keluarga, nenek boleh bernyanyi atau dengan bermain musik atau mengaji, apapun itu. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tahap terminasi, di mana tahap terminasi merupakan tahap akhir dari sebuah terapi yang dilakukan. Misalnya saja kita menanyakan tentang perasaan klien, dengan contoh, kakek, nenek, bagaimana perasaannya setelah dilakukan terapi tersebut. Kemudian kita tidak lupa juga menanyakan apakah ada hal yang ingin ditanyakan. Kemudian kita tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Thanks for watching. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk yang pertama yaitu menyediakan tempat yang tetap, nyaman, hangat, dan cukup penerangan dan tidak bising. Kemudian, anggota kelompok yang ideal terdiri dari 5-6 orang. Lalu tanyakan pertanyaan yang relevan pada poin-poin penting dalam ceritanya. Kemudian proses kegiatan tidak boleh terganggu. Istirahat hanya pada waktu jeda saja. Kemudian sediakan cukup waktu agar setiap anggota dapat mengekspresikan dirinya sesuai keinginan. Lalu berikan pertanyaan secara hati-hati agar tidak membuat malu ketika anggota tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Lalu menghargai sensitivitas pribadi dan tidak memaksakan bila anggota tidak mau mengungkapkan sesuatu tentang dirinya. Kemudian meminta peserta untuk membawa barang-barang pribadi yang dapat digunakan dalam proses terapi untuk menstimulasi kenangan yang berkaitan dengan benda tersebut. Dan yang terakhir itu, membantu anggota yang kebingungan untuk dapat fokus pada pikiran-pikirannya untuk mengelaborasi suatu memori tertentu.